kalau kamu membuat kebaikan, silahkan, sudah ada payungnya begitu untuk syariat atau kebaikan. Jangan pandang agama keyakinan syariat itu berbuat baik itu tidak dibatasi karena sorban atau sama-sama iso ngaji apa enggak, bukan dibatasi itu. Ngaji itu haknya masing-masing. Nek sing ternyata maca Taurat terserah ya tetap bantunan begitu loh. Kalau ternyata itu koncomu, tonggomu kayak iso mangan tenan gitu. Dan saat di dunia ini pecah belah, partai, kelompok, golongan fanatik bangga, padahal partai itu hanya kelompok itu hanya golongan itu hanya dalam pengertian media, alat untuk berbuat kebaikan, tapi bukan untuk membuli yang lain. Fanatik sampai memberhalakan dalam bentuk kultus, agama tidak mengajarkan begini. Kehidupan para nabi rasul dilahirkan tidak untuk mengajarkan ini. Saya yakin 100%, mungkin bahkan 1.000.000%, bahkan mungkin 9.000.000% bahwa jika Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Isa, Nabi Muhammad nyatu dari sitok, gak tukaran kok. Saya yakin-yakinnya. Walaupun umat itu tukaran diwi-diwi. Itulah. Walaupun bangga sebagai Islam, kemudian ngelokke sing Kristen bangga umat Nabi Isa ngelokke wong Islam. Wong Nabi ini ora tau tukaran. Sing diajarne podo persis sama. Apa yang diajarkan kepada Muhammad persis yang diajarkan sebelum kamu. Persis. Jenenge persis ki podo. Nek mereka kumpul, mereka bukan rebutan untuk jadi nabi, cenderung kowe wae jenengan mawon gitu. Rebutan emoh. Pangapunten, saya 2010 akhir 2011 akhir itu saya dipukul yang pertama, dipukul yang kedua 2011 itu bocor. Aku gak duwe cita-cita belas loh jadi yai, belas gak duwe angan-angan aku. Orang gawur blas saja. Aku sadar, aku ndelok bapak itu bener-bener tamu lungguh, silit melu panas. Asal saya langsung di lapangan dan sama sekali saya nggak ada cita-cita. Makanya kan saya kan seneng bisnis yang kena digin dukung janjane kan ngono, malah pengen jadi petani rasa dadi apa-apa gitu loh. Seandainya bukan karena menghormati sebagai orang tua begitu, saat itu saya nggak sekolah kok, tak tani baik kok sama gitu. Memang ada pengalaman experience diri sih bahwa dalam penghayatan wilayah tertentu itu nggih apa sih dunya, tapi ya saya juga ingin sungguh-sungguh apa sih golek gelar apa golek iki, Allah tani yang olahan sama yang pada saat itu begitu ya, bla 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 ini ke pribadi. Jadi nggak jangan belas gak pengen jadi yai sampai ya iki gawean apa to bapak sampai gitu ditukani dimari titik tertentu wayel-wayelan pun kula bapak sambil sare begitu ya, sambil rem-rem begitu
langsung jumeneng jika tekan saya dipukul kepala saya bocor. Gitu. Saya hanya pengen nyuwun selamat nek sewaktu-waktu masa pakai jasad habis entek ini bisa pulang, hanya itu. Saya takut cuman seperti terungkap di surat Al-An'am 93, dengan surat bahasa apa, surat Saba 51, 52, 53. Saya hanya takut itu. Kalau ketakutan itu saya sejak kelas 4 SD itu sudah ketakutan. Karena 4 SD itu orang mau meninggal itu saya sering melihat ruhnya sudah keluar saat dipikul. Itu seperti loh kok orangnya kelideran di pikulan. Itu memang sudah sering lihat. Kalau jadi pengalaman-pengalaman itu sudah menjadikan takut kalau nggak selamat. Nek delian biyen saya termasuk agak sulit dicari, mereka aku nek delik langsung di kuburan kan yang sing wani goleki. Kita kadang tanya kowe biyen sapa kan gitu. Miris. Kita tanya, saya pernah nanya kuntilanak, saya pernah nanya medun gitu. Itu SMP, saya nanya medun itu SMP. Medun tak parah nih, curut ini. Wes apa? Gak usah wedi. Gak usah ora. Wong biyen ya menungso, wis gak ngguwe raga. Gak usah diwedeni, mlayu wae. Itu lebih rasional. Dengan surat Al-An'am kan jelas banget. Itu karena akibat terjajah. Wa dzalimu saat dalam penganiayaan diri karena tidak mengenal inti, tidak mengenal Tuhan, berarti tidak mengenal tujuan, tidak mengetahui alamat, karena tidak ada yang menunjukkan yang menang hak dan sah. Nek iki gak enek ora bakal iso roh carane mulih. Begitu logis, rasional, masuk akal. Siapa kalau ada sesuatu yang kita dengar itu benar atau salah dari Tuhan malaikat, itu siapa yang koreksi? Kalau yang wenang hak gak enek, hak wenang saiki mung maca buku, iso maca kemudian tuku kopiah, tuku sorban, piye dadine gitu loh. Wong gak roh persis. Kan mutlak. Terus apa sing dudu carane mulih? Alamate ngendi? Jadi dengan surat itu kan jelas. Wa raditulimu fi ghurtul maut, terjadi sakratul maut. Sakratul maut itu roh cepot. Dibahasakan Quran itu terusir, itu diusir oleh malaikat. Makna malaikat itu kekuasaan, kuasa Tuhan sendiri. Jadi pada saat proses nazak disebut sakratul maut, akhirnya rohnya cepot. Ngopo kok dipandang bahwa ben wong mati semua memahami itu roh cepot keluar? Kenapa mesti keluar? Dikarenakan sebagian besar yang ditahu itu metu kabeh kan begitu, sehingga terumuskan keluar. Tapi kalau mengacu Quran, fadriba banum babun badunu fi romah, orang meninggal itu masuk. Bola-balik tak cerita nih toh, apa enek sih jenenge wong mulih kok metu, ini gak wong gendeng apa enek? Weh ndi mulih, lho kok metu? Jenenge wong diusir gitu. Mulih ki di endi-endi ya
mlebu. Wong mulih kok metu. Jadi akhriju anfusakum, ruhnya anfus, jiwanya keluar. Al yauma, hari saat itu mengalami situasi hebat, angen-angen gak cocok blas saat itu dikatakan sadar dalam dipaksa atau sadar dalam pengertian nek tidak dipaksa sejak awal belum meninggal sudah sadar. Tantangan jihad hakko jihadi itu ya perihal keilmuan, umur, pengalaman. Waduh, Kanjeng Nabi kok jek bocah gak gelem. Aduh, kok tiba Kanjeng Nabi kok buta huruf. Seandainya Nabi Muhammad ada di sekitar saat ini, wong saiki awak dhewe rong karawan gelem lho. Kowe iso maca kabeh. Kanjeng Muhammad umi gak iso maca tulis. Walaupun akhirnya bisa, tapi kan umi, kan Nabi Muhammad kan umi gak bisa baca tulis. Kok dadi nabi aja jel. Pemenah sing awakmu sing wis profesor. Waduh. Aku profesor. Lah TK gak tamat ya gitu. Wes. Pasti gebes-gebes. Jadi ciri orang yang termerdekakan itu tidak terjajah oleh perilaku-perilaku memecah belah, buat fitnah, buat oloan, itu nggak berlaku. Maka Dzulkarnain Qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Apa tuh orang menganiaya sendiri? Gampangnya ngene iki ya. Nek sekali dua kali sih nggak masalah, tapi terus menerus menganiaya diri gitu ya. Males, aras-arasen, nggak peduli. Nek kolo-kolo, aku tak peduli lah, kesel tenan aku kan gitu kan. Artinya kan bahwa orang yang menganiaya diri itu orang yang dikendalikan segala sesuatunya, butuhnya itu hanya nafsunya, kepentingannya, akunya, egonya. Itu menganiaya diri. Dia nggak mau nyuwun ilmu, nggak mau belajar hanya karena dia merasa sebagai keturunan sing yang dimintai ilmu itu duduk keturunan. Yang dimintai ilmu itu saya nggak mau belajar kepada dia, wong dia itu umi, saya nggak mau belajar sama dia, wong dia itu beda suku, saya nggak mau belajar dengan dia karena dia itu bodoh, saya nggak mau belajar dengan dia, wong dia itu hanya itu saja, masih lebih muda, saya nggak mau belajar dia, nggak punya pengalaman. Itu namanya dolim. Kemudian orang yang Nabi Muhammad itu diutus untuk membebaskan dari perilaku berhala. Nabi Muhammad diutus itu untuk membebaskan dari perilaku berhala, dan pembebasan dari ibadah dan nyembah hanya sebatas nama, hanya sebatas simbolik formalistik. Apa itu simbol formal itu? Simbol formalistik. Islam itu damai, mendamaikan, menenteramkan.
Kemudian peringatan Islam, jor-joran, mau nak yang bunyikan mercon, pelembungan, wih kan itu. Tapi karo udo gitu loh. Jadi pelendungannya ditulisi selamat Maulid Nabi, hebat Kanjeng Nabi hebat. Tapi karo keplok karo udo gitu loh. Itu formalistik, simbolik. Jadi perayaan-perayaan spektakuler tapi tidak membentuk karakter, akhlak, adab, mandiri, daulat dan tahan. Itu bohong agamanya, begitu toh. Mungkin kita bisa membuat acara-acara yang spektakuler, tapi kita tidak memiliki perilaku mandiri. Itu sunnah perintah Allah. Daulat, kemampuan untuk skill berpikir, itu agamanya bohong. Kalau lama yakti ma'amaroh, bohong kan gitu ta. Begitu itu kau laku nek kalau kamu tuh nggak mau menata-tata kelola diri kamu dalam menjalani kehidupan ini. Itu hambaku. Mata buduna min dunihi ila asma dan seterusnya, bahkan kedawan ya. Jadi mereka Nabi Muhammad dan para nabi, para rasul sebenarnya ini kan peringatannya, makanya peringatan kelahirannya Nabi Muhammad berarti kan masalah risalah, kembalinya hak mutlak Allah dan hak-hak kerasulan. Adinul Qayyim tidak menyembahnya nama. Kenapa sih mata buddha min duni ila asma asamitumuha antum wa aba hukum ma'angzilallah biha min sultan. Kenapa sih kamu menyembah hanya nama, dan kamu tidak dikatakan menyembah hanya jika nama, dan aktivitas yang kamu lakukan hanya berhenti pada simbolik formalistik, hanya lahiriah, jasadiah, untuk menunjukkan hebat, pamer, riak, sum'ah dan ujub, tak untuk berlaku sombong dan takabur. Nama-nama yang kamu kenal dari orang lain, dari orang tua kamu dan nenek moyang kamu, dihebat-hebatkan nama itu, padahal tidak satu pun mendapat keterangan langsung dari Tuhanmu tentang nama dan dibalik nama itu. Keputusan itu milik Allah. Kenapa kamu membuat keputusan berpikir sendiri? Allah telah memerintahkan agar kamu menyembah hanya kepada Dia, maka kenali Dia, agar kamu tidak menyembah hanya nama dan simbolik formalistik. Surat Yusuf 40. Jadi kalau saat Allah menghendaki dikerucutkan, disatukan dalam tatanan ilahiyah, tatanan kebenaran al-haq, akan Allah tampakkan, maka akan dukhon muncul. Dukhon ki apa to? Peteng ki berasap, gak nganti gak ketok begitu ya. Kebayangannya kan begitu. Ya saiki kan ya ngono toh. Engko dinten dukhon ibake gak teko-teko. Dukhon yang ngene iki. Kabut. Jadi peteng, pandangan ora iso nalar. Yang dilihat hanya kepentingan dirinya, kekuasaannya, balas dendamnya, hebatnya, status quo-nya, kekayaannya. Yang dilihat hanya ini, gak esok melihat adanya kebenaran. Dukhon ditutup, tanda kalau itu sudah, orang mengatakan hari akhir atau Imam Mahdi muncul, dan dukhon itu muncul berarti Dajjal wis muncul dan wis kalah kan gitu toh.
sebenarnya sudah mulai, sudah nggak mampu begitu. Dajjal itu berlaku berhala supaya dapat dikontekskan dalam kehidupan. Ya'juj itu pengaruh di dunia iki sing digoleki mung pengaruh isu hoax. Ya'juj supaya bisa pamer, supaya bisa riak, supaya bisa, ya itu kan namanya Ya'juj. Ma'juj pelakunya gitu loh. Kowe iki mencari orang yang supaya ngikuti kowe rusak kabeh begitu. Golek konco, konspirasi. Para nabi, para rasul atau nabi kelahiran Muhammad itu adalah memerdekakan supaya menjadi hamba yang mukhlis, yang tidak membebaskan dari perilaku horeg, dari perilaku yang mudah digoda setan, jin, iblis. Itu hanya jika mukhlisin. Yang tidak saya ganggu hanya mereka yang mukhlis. Mukhlis itu karena telah mengenali Tuhannya, maka tidak akan mudah goyah gitu. Dan rasionalnya akan dikedepankan untuk berbuat kebaikan. Maka sekali lagi agama membebaskan dalam perilaku. Agama ini bukan masalah, tadi saya mengatakan simbol-simbol ya. Bukan masalah cerita-cerita, bukan masalah legenda-legenda begitu. Konteks agama itu, adin itu konteks banget gitu. Maka kalau kita konteks Allahumma barik lana fima rozakna wa qina adzabannar, kan sudah juga saya sampaikan, Rabbana atina wa qina adzabannar, dan itu kan juga sama. Jadi kita supaya donga ini pun juga terbebaskan supaya kita itu terbebaskan dari keterjajahan panganan sing mlebu weteng, itu maksudnya kan begitu. Ya Allah, barokai kami apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, barokai. Artinya bahwa kita dengan memakan itu supaya barokah, manfaat, berfaedah, bisa berkembang skillmu, berpikirmu, sosialmu menjadi lebih baik. Itu barokah, itu pasti positif. Atau Allahumma barik lana, barokai kami atas rezeki yang Kau telah berikan kepada kami. Nek gak barokah ki apa? Bermangan duwe kekuatan justru kanggo ngolok-ngolok, justru kanggo menjatuhkan, justru kanggo tidak menghormati yang lain, tidak ada kepedulian, maunya sendiri, itu lawan barokah gitu. Wa qina adzabannar, supaya neraka itu ora ndek jero weteng. Segone ora ada, supaya nasinya itu tidak menjadi api di dalam perut. Pito nasi yang jadi api gitu, sebab makan akhirnya punya kekuatan untuk membuat kerusakan dengan perilaku-perilaku sombongnya, arogannya. Kita memohon oleh Allah, perilaku iri, dengkinya, merasa diri paling hebat. Kita ini bukan nar dalam pengertian hari akhir, kita mikirnya mesti kiamat. Kising digeger, iki tanda kiamat. Kiamat piye sih? Malah pro kontra. Iki dukhon arep hari kiamat, sok kiamat. Kiamat apa? Ora nek kiamat iki. Berarti gak Islam. Ya bendil aneh. Nek dibungkil kan ngono geger iku.
yaumul akhir, yaumul kiamat, hari kiamat. Jadi dong buka tuh awakmu ki. Hari kiamat ki apa tuh artinya itu? Rusak po. Hari rusak piye to janena? Dikatakan hari kiamat tuh hari tegaknya kebenaran gitu loh. Ruwe menungso nggone masalah bebener gitu hari kiamat gitu loh. Ning ruwe sing akeh nek wis mati kan gitu. Komayakumu kiaman. Nanti hari kiamat itu atau yang melebut hari kebangkitan. Kalau ini memang tanda saat Allah menghendaki untuk dikerucutkan ke ilahi, dipaksa untuk mengakui adanya kebenaran yang batal nyingkir, maka kalau belum sampai pasrah ya akan terus. Virus corona mandek ganti ini luwih hebat. Direkayasa kayak apapun nggak bisa, ini sudah kehendak Tuhan. Kita kan juga sudah memohon, jika tampakkan yang benar sebagai kebenaran Engkau, yang batal nyingkirkan yang batal. Ampuni seluruh penduduk bumi, ampuni mereka. Jika mereka lalai dan dolim, maka Engkau yang berhak menyingkirkan. Namun jika ya, adanya risalah kerasulan yang telah ribuan tahun diam-diam untuk memberitakan tentang kebenaran, sekali muncul dibunuh, muncul dibunuh, muncul dibunuh, selalu begitu terulang dan terulang. Itu jika ini salah, maka hancur luluh lantakkan kami, hancur luluh lantakkan saya. Tapi kita berbuat baik kepada siapapun tetap loh. Ini doa ini hanya karena dawuh guru. Setelah 2012 doa mubalah dan yusbih bisa diangkat tole, tapi jangan pernah merasa wong sing bener ngaku bener, widrajati cik luhur wong sing orang yang salah mengaku salah. Cik luhur-luhure wong sing salah ngaku salah daripada orang yang bener bertahan bener ngaku bener. Kan itu. Iki gak berlaku hukum iki saiki. Aku bener kok. Itu iya kan ya berlaku. Enak sih berlaku yang Belgedes lagi apa yes. Ya memang kalau doa ini hanya karena menjaga dawagur, kalau memang ini oleh Allah ditampakkan hak ja'al hak wa zakal batil, ya tampakkan, dan kita akan menghadapi hebat ini. Seperti Nabi Nuh dan seterusnya. Biyen yo ngene. Nabi Nuh kiamat. Gak sido kiamat. Enggak kiamat itu uang mati. Mati jamaah karo dan mati bareng itu padha wae akibate. Cung. Itu bingung itu diskusinya itu. Anggit ini mati bareng terus luwih nyaman panda selamat ora dewi-dewi di syariat di dunia nih. Itu inti syariat membangun bebarengan kebersamaan, tapi selamat itu dewi-dewi gitu. Hari akhir itu ya dimana kamu bernafas terakhir itu ingat kepada Tuhan dengan keluar masuknya nafas, itu ya percaya hari akhir.